Halo semuanya, kami mahasiswa Universitas Sulawesi Barat, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Keperawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, Departemen Matematika. Di sini kami akan membahas tentang anemia pada ibu hamil. Nah, untuk pertama, kita akan melihat seberapa banyak sih orang yang mengalami anemia pada ibu hamil di seluruh dunia. Di sini kami mengambil data dari WHO atau World Health Organization, yaitu menunjukkan 51% warga dunia, khususnya pada ibu hamil, yang mengalami anemia. Sedangkan di Indonesia, menurut survei Riskesdas, terjadi peningkatan dari tahun 2013 ke 2018, yaitu pada tahun 2013 sebanyak 37,1% dan pada 2018 terjadi sampai 48,9%. Ini terjadi peningkatan yang cukup banyak di Indonesia. Setelah tahu dari angka kejadian yang ada di dunia dan juga di Indonesia, nah kita bertanya-tanya, apa sih itu anemia pada ibu hamil? Jadi anemia pada ibu hamil merupakan kurangnya kadar hemoglobin yang terjadi pada seorang ibu tengah mengandung atau tengah hamil, yaitu kadar Hb pada ibu hamil tersebut kurang dari 11 gram per desiliter. Nah, bahaya nggak sih kalau misalkan seorang ibu yang anemi? Itu sangat berbahaya karena sangat berpengaruh pada janin yang ia kandung, berpengaruh pada nantinya kualitas si manusia yang akan lahir tersebut. Faktor terjadinya anemia pada ibu hamil. Yang pertama yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi mempengaruhi ibu hamil dalam meningkatkan derajat kesehatan, khususnya anemia. Ibu hamil dengan status ekonomi rendah tentu akan kekurangan dalam asupan nutrisi, infeksi yang berulang, dan perilaku pencegahan penyakit yang rendah terkait anemia. Kedua, pendidikan dan pengetahuan. Tingkat pendidikan ibu hamil yang rendah akan mempengaruhi penerimaan informasi sehingga pengetahuan tentang zat besi atau Fe menjadi terbatas dan berdampak pada terjadinya defisiensi besi. Yang ketiga, faktor budaya. Faktor budaya setempat juga berpengaruh pada terjadinya anemia, di mana adanya pantangan-pantangan yang harus diikuti oleh ibu hamil yang merupakan kebiasaan adat istiadat perilaku masyarakat yang menghambat terciptanya pola hidup sehat. Yang keempat, kepatuhan konsumsi tablet Fe, dan yang kelima, kunjungan antenatal care. Antenatal care adalah pengawasan sebelum persalinan, terutama pada pertumbuhan dan perkembangan janin dan rahim. Jika ibu hamil yang jarang melakukan kunjungan antenatal care, maka anemia pada ibu hamil akan terlambat terdeteksi, sebab tahap awal anemia pada ibu hamil yang jarang sekali menimbulkan keluhan yang bermakna. Ibu hamil mengalami anemia atau dinamakan lelah, lemak, lalai, lesu. Gejala ibu hamil yang anemia, yang pertama wajah, kelopak mata, lidah dan bibir tampak pucat. Yang kedua, ibu hamil dikatakan anemia jika kadar Hb dalam darah 11 gram atau desiliter. Yang ketiga, mata berkunang-kunang dan pusing. Efek anemia pada persalinan. Pertama, terjadinya autonomia seri atau rahim tidak bisa berkontraksi kembali setelah melahirkan. Kedua, retensio plasenta atau kondisi di mana ketika plasenta tertahan di dalam rahim. Ketiga, luka sukar sembuh dan mudah terjadi febris perforalis. Dan terakhir, gangguan involusi uteri. Efek anemia pada kehamilan dan janin. Pertama, abortus atau keguguran. Kedua, kelainan kongenital. Ketiga, gangguan pertumbuhan janin dalam rahim. Keempat, asfeksia intrauterin. Kelima, BBLR atau berat badan lahir rendah. Keenam, IQ rendah. Ketujuh, janin akan lahir dengan anemia, resiko lahir mati. Dan terakhir, bayi lahir prematur. Tiga anemia pada ibu hamil. Yang pertama adalah kontrol antenatal rutin. Yang kedua, konsumsi suplemen asam folat dan zat besi. Yang ketiga, konsumsi makanan yang mengandung zat besi tinggi seperti daging, ayam, ikan, telur, dan gandum. Yang keempat, makan makanan yang kaya asam folat seperti kacang-kacangan, gandum, jeruk, dan sayur hijau. Dan yang kelima, konsumsi
buah dan sayur. Nah, itulah video dan materi yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya yang nonton. Dan jangan lupa di-share kepada orang lain, karena itu semuanya gratis, hanya membutuhkan kata sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.